terjadinya hiper norepinefrin atau hiperdopaminergic, dia akan mengalami proses yang dinamakan mania atau euforia atau senang yang luar biasa. Kemudian pada saat dia mengalami kekurangan atau hipo, ya, entah itu pada hiponorepinefrin atau hipodopaminergic atau hiposerotonin ya 5-HT, dia akan mengalami depresi ya, depresi atau tertekan ya, yang luar biasa pula. Kemudian ketidakseimbangan antara aktivitas rasio dari dopamin dan norepinefrin itu akan menyebabkan perubahan mood dari depresi ke mania ya. Jadi ada perubahan mood ya. Pada saat dia mengalami mania dia sangat hiper ya, produksi dari norepinefrin dan dopamin. Kemudian setelah berapa saat dia nanti bisa kekurangan ya, jadi bisa ngedrop produksi yang tadinya berlebihan bisa menjadi hipo. Pada saat yang tidak terlalu lama dia akan menjadi depresi. Itu akan menyebabkan fluktuasi yang sangat cepat dan sangat terlihat jelas. Kemudian jika norepinefrin turun, sehingga akan menyebabkan menjadinya dopamin akan meningkat atau mendominasi. Itu akan terjadi switch ya, pergantian ya, dari hipomania atau mania ya. Jadi jika norepinefrin turun, otomatis dopamin akan meningkat, akan menyebabkan hipomania ya. Jadi bisa turun juga ya, hipomania itu tidak terlalu parah ya bila dibandingkan dengan mania. Itu jika terjadi penurunan dari norepinefrin. Kemudian perubahan keseimbangan elektrolit, terutama kalsium dan natrium, diduga terkait dengan fluktuasi mood pada bipolar. Ya, ingat-ingat bahwasanya penyebab lain ya, selain tadi ada hiper atau hipo pada produksi norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Ada juga faktor lain yang berpengaruh, yaitu pada keseimbangan elektrolit kalsium dan natrium ya. Jadi pada saat perubahan kalsium yang diproduksi oleh ekstrasel dan intrasel di dalam sel-sel tubuh itu dapat mempengaruhi pelepasan dopamin, norepinefrin, dan 5-HT atau serotonin ya. Jadi jika kalsium CA-nya itu diproduksi berlebihan juga, dia otomatis akan bisa merangsang terjadinya pelepasan dopamin, norepinefrin, dan 5-HT atau terjadi hiper ya, hiper atau kelebihan. Itu akan menyebabkan terjadinya eksistabilitas saraf ya. Jadi akan menyebabkan kelebihan hormon-hormon ini tadi pada sarafnya, kemudian akan mempengaruhi variasi perasaan dan switch dari depresi ke mania atau sebaliknya ya. Jadi kemungkinan CA ini juga bisa digunakan ya sebagai sebuah terapi barangkali nanti pada saat dia mengalami depresi untuk bisa meningkatkan ke taraf normal atau yang lebih baik, dia bisa diberikan kalsium ini ya, kalsium pada obat-obatan, biasanya obat tensi ya, ada nanti amlodipin dan lain bisa. Selain dari obat saraf juga diberikan obat yang mengandung kalsium untuk meningkatkan produksi dari hormon-hormon ini ya, untuk memperbaiki fungsi dari depresi menjadi lebih baik atau yang ke mania. Kemudian pasien bipolar yang tidak diobati memiliki konsentrasi kalsium intrasel yang lebih tinggi pada limfosit dan plateletnya dibanding orang normal ya. Jadi pasien yang tidak diobati malah cenderung kalsium intraselnya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang normal pada limfosit dan platelet. Jadi limfosit dan platelet itu merupakan salah satu bagian dari komposisi penyusun darah manusia ya. Dan jika diukur pada kondisi orang yang tidak diobati malah cenderung tinggi kalsium dan kalsium pada limfosit dan plateletnya. Kemudian obat-obat kalsium blocker tadi contohnya seperti apa namanya amlodipin gitu, yang belakangnya pin ya, ingat-ingat itu obat tensi itu bisa memblok kanal CA ya. Jadi memblok kanal CA, otomatis jika kanal CA-nya diblok atau dihentikan, dia akan menurunkan kalsium dalam intraseluler sehingga memblok aktivitas 5-HT, dopamin, dan endorfin sehingga mengurangi mania ya. Jadi obat-obatan kalsium blocker namanya saja memblok itu ya, tadi kan menghalangi atau mengurangi. Jadi jika kalsiumnya itu dikurangi atau diblok, otomatis nanti dia tidak terjadi hiper ya, entah itu hiperdopaminergic, hipernorepinefrin, atau hiperserotonin, sehingga pada saat dia sangat mania, sangat happy, sangat euforia, dia akan bisa berkurang ya, tidak terlalu severe tingkat manianya.
bisa digunakan obat-obatan kalsium blocker untuk sebagai alternatif pada saat pasien mengalami mania. Jadi dia akan tidak terlalu senang sekali, bisa agak turun membaik, bisa hipo, bisa hipomania, bisa normal. Kemudian lamotrigine atau obat-obatan yang digunakan untuk saraf ini juga bisa untuk memblok kanal natrium. Ya, jadi tadi ingat-ingat ada kalsium, ada natrium. Jadi tadi untuk memblok kalsiumnya bisa digunakan obat-obatan kalsium blocker. Kemudian lamotrigine dia memiliki mekanisme yaitu memblok kanal natrium. Jadi jika kanal natriumnya diblok atau dihentikan, otomatis nanti akan terjadi penghambatan pelepasan glutamat dan aspartat dan akan menurunkan aktivitas kalsiumnya. Ya. Jadi kalsium diturunkan, otomatis nanti proses manianya juga akan sama seperti kalsium akan berkurang juga manianya sehingga akan memblok aktivitas kelebihan dari 5-HT, dopamin dan endorfin. Ya. Ingat-ingat ada kalsium, natrium, kemudian yang berperan lainnya yaitu dopamin, norepinefrin dan 5-HT atau serotonin yang sangat berperan pada proses patofisiologi orang yang mengalami bipolar. Ya. Kemudian macam-macam episode atau kejadian pada bipolar nanti tergantung dari stage atau dari keparahan ya, dari hipernya atau hiponya ya. Yang pertama itu episode depresi berat ya, pada saat dia sangat-sangat terpuruk ya, sangat dia berada di level yang paling bawah, ini yang namanya major depressive episode ya, dia sangat seperti orang gangguan depresi yang pernah dulu kita bahas itu ya. Depresi kan banyak ya, banyak apa namanya manifestasinya ya. Kemudian episode manik ya, manik itu sangat happy ya, mania, manic, euforia ya, itu yang pada saat dia berada pada puncak ya, puncak kesenangan. Kemudian episode hipomanic ya, jadi hipomanic ini berada pada stage di bawah manic, jadi dia tidak terlalu happy, namun sudah hidupnya itu sangat semangat ya, semangat, bukan tidak terlalu bahagia tapi sudah penuh dengan optimisme lah ya. Kalau hipomanic ini, jadi biasanya tidak perlu diobati, malah cenderung akan meningkatkan motivasi hidup kita. Itu hipomanic ya. Ya ada plus minusnya ya, kalau hipomanic tidak terlalu mencolok sekali, namun bisa untuk memotivasi seseorang untuk bisa berbuat lebih baik ya. Kemudian episode campuran ini yang namanya siklotimik ya. Nanti dia bisa berubah secara cepat ya, cepat antara kejadian saat dia depresi dengan saat dia mengalami mania. Bisa berubah-ubah secara cepat dan sangat terlihat perbedaannya. Kemudian siklus cepat atau rapid cycling nanti akan kita bahas ya. Jadi ini merupakan episode pada bipolar. Kemudian pada saat dia mengalami episode depresi berat atau tadi severe yang depression, dia akan mengalami gangguan depresi tersebut lebih dari 2 minggu, mengalami perasaan depresi dan kehilangan interest atau kesenangan pada aktivitas normal ya. Jadi pada saat seorang yang mengalami bipolar sedang berada pada posisi severe depression ya, dia akan mengalami depresinya itu lebih kurang hingga 2 minggu ya. Jadi akan sangat kelihatan ya, dia murung, dia terpuruk, dia menyendiri di kamar, kemudian dia membatasi pergaulan dengan lingkungan sekitar ya, akan sangat terlihat selama lebih dari 2 minggu ya. Jadi jika dia sudah 2 minggu tidak ada perubahan mood, dia akan hilang kesenangan. Nah, itu barangkali bisa dimanifestasikan dia sedang mengalami depresi yang severe atau berat. Kemudian gejala-gejala sama dengan depresi pada kuliah kita terdahulu ya, banyak, ada yang GAD atau general anxiety disorder, ada yang panic disorder ya, ini banyak sekali perbedaan-perbedaan dari manifestasi depresi. Tadi kita sudah bahas mengenai episode pada saat dia mengalami mania, depresi. Sekarang kita akan membahas pada saat orang tersebut sedang mengalami manic ya, manic itu atau euforia tadi, kesenangan. Pada saat dia mengalami manic, di mana perasaan meningkat secara abnormal ya, sangat happy ya. Pada mania akut, gejala umumnya terjadi secara tiba-tiba dalam beberapa hari ya. Yang biasanya dia biasa saja, standar, tidak ada gejolak, letupan, kebahagiaan, namun pada suatu saat dia langsung berubah sangat bahagia, sangat berbeda dengan pada saat dia normal.
yang bisa menyebabkan terjadinya mania yang bersifat secara tiba-tiba ini yaitu salah satunya yaitu perubahan musim ya. Musim entah itu musim apa ya, musim buah atau musim cuaca ya, atau ya mungkin biasanya dari hujan menjadi terang ya, mungkin nggak hujan mungkin ya, musim ini yang dimaksud seperti itu ya. Kemudian antidepresan ya, kemungkinan juga bisa. Jadi setelah minum antidepresan itu dia bisa menyebabkan happy atau mania, itu bisa. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi semacam obat amfetamin atau ekstasi itu ya, yang termasuk narkoba, itu dia akan memberikan rasa mania ini yang secara cepat dan sangat sangat cepat ya. Jadi sangat cepat dia merasakan happy yang sangat luar biasa, dia sangat interest, sangat excited ya pada saat dia diberikan ekstasi ya. Jadi kemungkinan antidepresan itu ya bisa amfetamin ini ya, bahkan dia sangat happy. Kemudian cahaya terang ya, cahaya terang dia akan sangat bahagia atau manik ya, kemungkinan bisa. Dan ECT yang kemarin kita sudah bahas ya, atau electroconvulsion therapy atau terapi yang digunakan pada orang yang mengalami gangguan saraf pada rumah sakit jiwa, biasanya itu juga bisa memicu terjadinya manic ya. Kemudian tahap para episode mania menyerupai skizofrenia paranoid, yaitu gejala halusinasi dan khayalan ya. Jadi saking parahnya orang tersebut mengalami manic atau euforia, dia bisa seakan-akan obsesi atau pikiran di dalam dalam angan-angannya seperti orang yang mengalami halusinasi ya. Halusinasi seperti malah orang gila ya, seakan-akan, karena dia saking happy-nya ya, saking mood sangat berlebihan itu ya. Jadi kalau saat depresi dia akan bisa menyerupai orang yang depresi, sangat tertekan. Tapi kebalikan, pada saat dia mengalami manic, dia bisa mengalami seperti orang skizofrenia ya, dia bisa terjadi halusinasi atau khayalan yang di luar nalar. Kemudian sampai 20% pasien bipolar memiliki gangguan pikiran dan 5% diantaranya akan didiagnosa skizofren ya. Ya karena ini hampir sama, pada saat dia mengalami manic ini kemungkinan akan mengalami manifestasi atau gejala yang sama dengan skizofrenia, sehingga beda-beda tipis antara orang yang mengalami bipolar pada saat dia terjadi manic dengan pada saat pasien tersebut mengalami skizofrenia. Karena bisa kemungkinan salah diagnosa ya, pada saat orang tersebut mengalami manic bisa juga dimanifestasikan pada seperti orang yang mengalami skizofren paranoid ya. Jadi beda-beda tipis antara bipolar dengan skizofrenia pada saat terjadi manic. Kemudian kriteria diagnosa untuk melihat episode manic ya pada orang yang mengalami bipolar itu, yang pertama ada periode peningkatan perasaan secara abnormal dan menetap selama sedikitnya 1 minggu ya. Jadi ada gejolak yang tidak normal atau tidak lazim ya, yang telah dialami oleh orang tersebut kurang lebih selama 1 minggu ya. 1 minggu itu bisa dimanifestasikan bisa terjadi bipolar. Yang kedua yaitu selama gangguan mood sedikitnya 3 atau lebih gejala-gejala di bawah ini menetap dan muncul dalam tingkat yang signifikan ya. Jadi minimal ada 3. Ini yang kemungkinan akan terjadi perubahan yang sangat terlihat, sangat signifikan. Yang pertama yaitu kecongkaan ya, jadi kesombongan yang luar biasa, jumawa ya, sangat congkak ya, itu bisa terjadi. Jadi biasanya dia biasa-biasa saja, tidak sombong, kemudian kadang-kadang pada saat dia mengalami manic dia bisa menyebabkan sangat sombong, sangat congkak ya. Itu namanya grandiosity, bahasa Inggrisnya congkak ya. Yang kedua yaitu berkurangnya kebutuhan tidur ya, karena sangat dia happy, sangat dia excited, sangat dia euforia, sehingga bisa menyebabkan rasa ingin tidurnya menjadi berkurang. Itu bisa. Jadi orang yang makan ekstasi itu ya, mengkonsumsi ekstasi, dia tidak bisa tidak tidur berapa hari bisa ya, karena dia sangat jantungnya sangat terpacu untuk bisa melakukan sesuatu yang powerful ya. Jadi orang yang mengalami mania juga nanti bisa
tidurnya sangat berkurang. Ya begitu juga kita ya, misal kita besok ada acara apa yang sangat membahagiakan kita mau bepergian, mau ada acara yang kita sangat excited ya, mestinya malamnya kita juga tidurnya akan susah ya, pikir besok gimana itu bisa, itu merupakan salah satu cara dari mania. Kemudian suka berbicara ya, karena dia sangat happy, kemudian dia suka ngomong yang berlebihan dan kadang-kadang tidak pas ya. Kemudian ada lompatan pikiran. Dan lompatan pikiran ini hampir sama dengan orang mengalami skizofren ya. Jadi dia melompat-lompat, sekarang ngomong topik A, kemudian dia langsung melompat topik C ya, tanpa ada jeda. Itu bisa melompat-lompat pikiran dia karena sedang kacau ini dalam hormonal pikirannya. Kemudian perhatian pada sekelilingnya berkurang ya. Sekali dia memang lagi happy atau euforia, sehingga menyebabkan perhatian dia pada orang sekelilingnya akan menjadi berkurang ya. Kemudian aktivitas meningkat, kerja, seksual, gerakan tidak tenang akan meningkat jika dia mengalami mania ini. Ya. Kemudian melakukan aktivitas kesenangan yang berlebihan atau euforia tetapi memiliki resiko tinggi. Ya, resiko tinggi itu ya yang dikhawatirkan ya seperti ini. Jadi kalau aktivitasnya meningkat dalam hal yang produktif, dalam hal yang positif ya saya rasa tidak ada masalah. Namun pada saat dia mengalami manic, tapi pada saat dia pikirannya sedang tidak baik ya, dia malah bisa menghambur-hamburkan uang ya, kemungkinan dia bisa foya-foya entah kemana lah ya, ke mall, ke manapun yang untuk tujuan berfoya-foya. Aktivitas seksual yang sembrono ya, bisa bisa seks bebas dan lain-lain, ke prostitusi, itu yang bisa yang tidak diharapkan ya. Jadi ada sisi plus minusnya ya. Dan plusnya dia bisa meningkatkan motivasi hidupnya, bisa lebih optimis, tapi sisi negatifnya pada saat dia sedang senang namun pada tujuan yang salah yang memiliki resiko tinggi bisa juga menyebabkan kefatalan ya. Fatalan nanti pada saat dia sudah normal, tidak manik lagi, baru kerasa uang saya kemarin udah tak belikan apa, baju dan lain-lain udah habis, baru sadar pada saat dia sudah normal. Itu yang dikhawatirkan. Pada saat dia beli nggak kerasa mungkin ya, menghabiskan uang, kemudian pada saat dia sudah normal baru kerasa uang saya udah habis kemarin, nggak kerasa lah. Itu kadang-kadang yang membahayakan ya. Kemudian aktivitas ini yang juga mengerikan, jika misal nanti perginya ke tempat yang nggak baik, ini yang mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu kejadian hipomanik ya. Hipomanik itu di bawah dari mania ya, jadi lebih ringan bila dibandingkan dengan mania. Jadi hipo itu bersifat lebih ya, kurang ya Mas, kurang dari umumnya. Jadi hipomania menggambarkan bentuk mania yang tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah seperti orang yang mengalami manic tadi, tidak terlalu parah. Kemudian terjadi peningkatan perasaan yang abnormal sedikitnya dalam 4 hari ya. Jadi tadi manic ini yang pertama yaitu selama 7 hari ya, tapi pada orang yang hipomanic ini terjadi pada durasi frekuensi 4 hari kurang lebih. Kemudian tanda-tanda sama dengan mania tetapi belum sampai menyebabkan gangguan sosial maupun fungsional ya. Ini yang membedakan antara kejadian manic dengan hipomanik ya, pada belum sampai menyebabkan gangguan sosial maupun fungsional, ini yang membedakan. Mungkin mirip pada penggunaan kokain, antidepresan atau doping ya. Mungkin mirip ya, mengaruhi fungsi gangguan sosial dan fungsionalnya. Kemudian dalam episode hipomanic, pasien mungkin justru berfungsi lebih baik, lebih kreatif dan produktif ya. Jadi ini sebuah motivasi, sebuah rangsangan yang positif ya. Namun ya jangan sampai rangsangan atau hal yang positif ini disebabkan karena penggunaan narkoba tadi ya. Lazimnya aja seperti orang yang sedang excited, sedang happy ya, tapi jangan sampai happy-nya itu dibikin dengan obat-obatan atau narkoba. Ya, bisa lebih kreatif, lebih produktif juga bisa. Kadang-kadang status hipomania ini justru merupakan sesuatu yang diharapkan karena pasien merasa bahagia, gembira, merasa lebih bertenaga dan produktif, dan energi meningkat. Tapi harus dimonitor karena 5-15% pasien dengan status hipomania dapat berubah switch menjadi mania ya. Jadi ini mungkin
bisa meningkatkan rasa bahagia gembira kita, tapi harus dimonitor ya. Jadi kemungkinan ada sekitar 5-15% pasien yang biasanya itu hipomania bisa melejit hingga menyebabkan terjadinya mania ya, bisa switch atau berubah secara drastis menjadi mania. Ini yang harus dimonitor. Kemudian selanjutnya yaitu episode campuran ya. Dikatakan episode campuran jika gejala depresi dan mania terjadi bergantian ya, hampir setiap hari dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi selama 1 minggu itu setiap harinya dia bisa berubah-ubah secara cepat ya. Manic depresi. Jadi cepat dia berubah sifat atau watak dalam waktu 1 hari bisa berubah-ubah hingga waktu 1 minggu ya. Jadi dia paginya happy, sorenya sudah terpuruk atau depresi. Itu pula besoknya paginya depresi, sorenya sudah happy. Jadi sangat beda sekali perbedaannya pada saat dia mengalami episode campuran ini yang dialami setiap hari selama lebih kurang 1 minggu. Jadi yang dinamakan episode campuran. Jadi sangat kentara perbedaannya ya. Lagi kok bocah saja deh lah. Kadang-kadang kalau orang tua kita kan cepat lagi ada masalah kok berubah-ubah sekali ya. Misal kita punya pacar loh, kok pacar kita kok berubah sekali, kok gampang ya, kemudiannya ekstrim sekali perubahannya lah, itu kemungkinan yang terjadi episode campuran ini. Cuma ya stage-nya yang kita nggak tahu ya, dia masih berada pada mild, moderate, atau severe ya. Tapi sangat kentara perbedaannya pada saat dia mengalami episode campuran ini. Kemudian terjadi kelabilan emosi yang cukup parah dan dapat menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi yang mungkin akan bisa tadi seperti yang kasus yang awal tadi yang Nicole itu yang kemungkinan seperti ini, jadi mengalami episode campuran ya. Dia bisa berada pada saat dia euforia sekali, bisa kemudian beberapa jam atau beberapa dalam waktu 1 hari itu dia bisa berubah langsung menjadi seseorang yang terpuruk ya, tidak berdaya sama sekali. Itu yang bisa kemungkinan akan membawa kita ke, barangkali kalau kita mengalami, bisa membawa kita ke rumah sakit jiwa gitu, karena sangat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan kita jika mengalami pelabilan emosi yang cukup parah ini. Kemudian penderita dengan episode campuran sering kali didiagnosa dan diobati karena adanya fluktuasi gambaran klinis ya. Jadi prognosis sebenarnya tidak baik, angka bunuh diri lebih besar dan kurang berespon terhadap mood stabilizer ya. Jadi yang mengkhawatirkan pada episode campuran ini ya. Jadi prognosis atau tingkat perburukan penyakitnya umumnya tidak baik ya. Jadi mengarah ke hal yang negatif ya prognosisnya ya. Tidak cenderung membaik namun cenderung memburuk pada episode campuran ini. Kemudian angka bunuh dirinya lebih besar ya. Jadi pada saat dia sedang berada pada severe depression itu dia bisa mencetus pikiran yang ekstrim ya, pikiran untuk memicu dirinya untuk mau bunuh diri yang sangat-sangat tidak diharapkan ya. Severe depression sehingga sangat ya ada keinginan untuk bunuh diri yang prognosis yang paling jelek yang mungkin ya. Kemudian kurang berespon terhadap mood stabilizer ya. Jadi kemungkinan orang yang mengalami episode campuran ini tidak hanya diberikan obat-obatan atau terapi mood stabilizer, namun juga nanti obat-obatan lain seperti benzodiazepin, diazepam, kemudian ada lamotrigine juga untuk bisa mengatasi fluktuasi dari episode campuran ini yang sangat parah ya. Karena satu terapi saja dengan mood stabilizer kemungkinan tidak akan bisa mengobati dari episode campuran ini. Kemudian ini beberapa look for sign ya, jadi ada beberapa tanda-tanda dari penyakit bipolar ya. Jadi nanti ada checklist ya, checklist ini nanti bisa diisi ya pada saat nanti mengalami gejala-gejala. Jadi gejala ada 2 ya. Jadi pada saat dia mengalami sign of mania ya, dia berada pada posisi ups ya, atas. Kemudian dia pada saat berada pada sign of depression dia sedang berada pada posisi down ya. Jadi nanti bisa dilihat pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditanyakan ya pada pasien yang kemungkinan sedang mengalami penyakit bipolar ya, bipolar entah itu yang tadi mania, bisa depresi, bisa campuran ya, atau hipomania tadi juga bisa ditanyakan. Nah, tapi kalau sudah kemungkinan ada minimal 3 yang
centang ini ya kemungkinan dia sudah fix mengalami bipolar ya, entah itu mania, entah itu depresi. Jadi pertanyaannya juga beda ya. Jadi yang mania pasti pertanyaan yang bersifat euforia, kesenangan ya. Tapi pada pertanyaan yang bersifat yang untuk depresi dia akan pertanyaannya cenderung ke hal-hal yang negatif atau yang tidak menyenangkan ya. Jadi nanti bisa ditanyakan, saya tidak akan mentransit satu persatu ya, saya akan menghabiskan waktu ini. Semoga nanti bisa dilihat di transit sendiri-sendiri pada pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ada pertanyaan untuk mania, pada pertanyaan untuk depression ya. Di depression, kemudian tanda-tanda lain ya yang kemungkinan akan mengarahkan pada penyakit bipolar yaitu ini I go back and forth between falling really up and feeling really down ya. Jadi dia tidak bisa membedakan antara pada saat dia berada pada saat mania maupun pada saat dia berada pada depresi ya. Jadi nanti akan ditanyakan oleh dokter ya, dokter spesialis kejiwaan sebagai sebuah alat untuk atau checklist atau kuesioner untuk menanyakan, untuk mengarahkan diagnosanya ini dia benar-benar karena bipolar atau penyakit lain seperti skizofrenia tadi ya. Kalau 6 menit lagi off nanti saya ganti link yang baru ya. Kemudian klasifikasi atau penggolongan dari bipolar ya, menurut American Psychiatric Association, bipolar dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama yaitu bipolar tipe 1, yaitu ditandai dengan terjadinya satu atau lebih episode manik atau episode campuran dan biasa diikuti dengan episode depresi mayor, umumnya cukup parah dan perlu perawatan di rumah sakit ya. Kalau tadi kan penggolongan berdasarkan tingkat keparahan ya, kejadiannya seperti mania, hipomania, normal, mild, severe, moderate severe, kemudian severe depression. Tapi kalau yang ini menurut American Psychiatric Association yaitu bipolar dibagi atau diklasifikasikan tergantung dari gejala yang ditimbulkan ya. Jadi pada saat dia mengalami satu atau lebih episode manik atau episode campuran ya, pada saat dia mengalami satu episode manik atau episode campuran yang bisa berubah ya, dalam satu hari dia bisa berubah mania ke depresi atau begitu pula sebaliknya, dan biasanya diikuti dengan episode depresi mayor yang cukup parah dan perlu perawatan di rumah sakit ya. Jadi bisa kan manik atau campuran kemudian diikuti dengan depresi mayor atau yang severe depression, itu dikatakan bahwasanya dia mengalami bipolar tipe 1 ya. Jadi key pointnya dia nanti diikuti dengan kejadian akhir yaitu depresi mayor atau severe depression, ini yang bisa menentukan ini merupakan bipolar tipe 1 dan biasanya akan memerlukan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu bipolar tipe 2, yaitu dikarakteristikkan oleh satu atau lebih episode depresi mayor dan diikuti sedikitnya satu episode hipomanik. Ya, jadi ada satu kejadian pada saat dia mengalami severe depression atau depresi yang mayor, kemudian dia bisa membaik hingga sampai hipomanik ya. Tidak sampai manik tapi hipomanik di bawahnya. Itu bipolar tipe 2. Kemudian yang ketiga yaitu siklotimik atau ditandai dengan adanya sejumlah episode hipomanik atau gejala depresi, tapi gejala itu belum termasuk dalam kriteria manik atau depresi mayor, masih ringan, tapi mungkin bisa berkembang menjadi bipolar 1 dan 2 pada 15-50% ya. Jadi siklotimik ini masih diklasifikasikan masih tidak terlalu parah ya. Dia bisa pada posisi hipomanik atau di bawah manik, bisa juga pada gejala depresi yang masih mild ya, mild atau moderate, mungkin belum depresi mayor. Jadi masih ring antara hipomanik dengan yang mild depression ya. Jadi tidak perlu pengobatan yang parah ya. Jadi hanya menggunakan mood stabilizer sudah cukup kalau yang siklotimik. Tapi hal ini siklotimik bisa mengarahkan pasien untuk menjadi ke tingkat yang lebih parah, bipolar 1 atau 2 pada 15-50% jika tidak segera ditangani dengan baik ya. Walaupun ringan, tapi kalau tidak
dipantau, tidak dimonitoring, bisa menyebabkan terjadinya bipolar 1 dan 2 ini yang akan menyebabkan keparahan. Yang keempat yaitu bipolar non spesifik, yaitu ditandai dengan tanda-tanda bipolar tapi tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik. Ya, mungkin yang agak susah ya membedakan nanti antara yang mengalami bipolar non spesifik dengan skizofrenia mungkin ya. Karena tidak ada dalam checklist ya, checklist dari tadi kriteria diagnosa dari bipolar ya. Itu yang mungkin agak susah untuk menginterpretasikan yang bipolar non spesifik. Ya, jadi tingkat-tingkat tadi bipolar tipe 1 yaitu endingnya nanti diikuti dengan depresi mayor atau severe depression. Yang bipolar 2 nanti ada pertama kali depresi dulu yang severe, kemudian nanti akan membaik hingga hipomenik. Yang ketiga yaitu siklotimik tadi, yang ketiga ini ya. Jadi nanti dia akan mengalami kejadian perubahan perilaku tapi tidak terlalu parah ya. Jadi dari hipomenik ke mild depression saja ya. Kemudian diperbandingkan bipolar 1 dengan bipolar 2 tadi ya. Jadi untuk bipolar 1 itu akan terjadi manic, kemudian hipomanik atau campuran, dan endingnya akan terjadi major depression atau severe depression ya, bipolar 1. Tapi untuk bipolar 2 dia akan hanya mengalami hipomanik dengan major depression ya. Jadi tidak sampai manic tapi hanya hipomanik. Ini yang bipolar 2. Jadi tingkat keparahan pastinya akan lebih parah bipolar 1 bila dibandingkan dengan bipolar 2, karena kalau bipolar 1 sangat ekstrim ya, dari manic menjadi major depression atau severe depression. Tapi kalau bipolar 2 itu hanya dari hipomanic ke major depression. Kemudian kejadiannya yaitu relatif sama antara female dengan male ya, pada bipolar 1, jadi sama laki-laki dengan wanita pada bipolar 1. Kemudian pada bipolar 2 yaitu lebih banyak laki-laki, lebih banyak wanita maaf bila dibandingkan dengan pria ya. Jadi ada yang wanita-wanita ini kemungkinan ya bipolar 2 ya. Jadi saya tidak menjustifikasi, tapi memang kenyataan dari hasil survei memang lebih banyak wanita pada bipolar 2. Kemudian episode pertama
Ya Allah, sweet temen.
Hmm.
Untuk